Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pemikiran Islam. Dengan anggota kelompok Dinda Anggraini NIM 200108110049 dan Marcella Wanda Pratiwi 200108110059. Pada materi kali ini terdapat 4 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama yakni tentang aliran teologi Islam, yang kedua tentang aliran tasawuf, yang ketiga tentang aliran fikih, dan yang keempat tentang aliran filsafat. Langsung saja menuju ke pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcella Wanda Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yakni aliran teologi Islam. Teologi Islam, atau yang disebut juga dengan ilmu kalam, adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ilmu kalam juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dalam Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Aliran teologi Islam atau ilmu kalam muncul dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian terjadilah perang Siffin antara pihak Ali dan Muawiyah. Dipandang bahwa peperangan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya mengakibatkan jatuhnya korban di antara kedua belah pihak, maka peperangan itu diakhiri dengan arbitrase atau perjanjian damai. Adapun aliran yang terdapat di dalam teologi Islam meliputi Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Yang selanjutnya yakni tentang aliran-aliran yang terdapat dalam teologi Islam. Di sini terdapat perbedaan antara aliran satu dengan yang lainnya. Yang pertama yakni aliran Khawarij. Aliran Khawarij memiliki konsep pemikiran bahwa pendosa besar adalah kafir, dan orang-orang yang terlibat dalam arbitrase atau perjanjian damai juga termasuk golongan kafir. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah memiliki konsep pemikiran bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap kafir, karena mereka tetap mukmin dan tidak akan kekal di neraka. Dan menyerahkan kafir tidaknya seseorang itu tergantung kepada ketentuan Tuhan. Yang ketiga, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah memiliki konsep pemikiran bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah memiliki konsep pemikiran bahwa manusia bebas menentukan perbuatannya atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Bisa dikatakan bahwa aliran Qadariyah merupakan kebalikan dari aliran Jabariyah. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memiliki konsep pemikiran bahwa manusia menentukan perbuatannya, baik jahat maupun buruk, tetapi jika manusia melakukan kejahatan dan tidak melakukan tobat, maka kelak ia akan kekal di neraka. Yang keenam, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah memiliki konsep pemikiran
menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasarnya, di samping menggunakan akal dan pikirannya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yakni aliran Maturidiyah. Dengan latar belakang mazhab Hanafi, yang dianut oleh aliran Maturidiyah banyak menggunakan takwil. Dikatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut juga dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melanjutkan pembahasan dari Saudari Marcella, di subbab kedua ini kita akan membahas tentang aliran fikih. Ilmu fikih sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkah laku manusia. Sebagai manusia, adanya keharusan dalam mempelajari ilmu ini karena pembahasan di dalam ilmu ini yang berisikan tatanan dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah dengan ibadah yang telah ditetapkan. Awal perkembangan ilmu usul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid yang dipelopori oleh Imam Syafi'i. Kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya bahwa mereka mempunyai metode usul fikih sendiri. Kemudian berlanjut dari golongan ahlu ro'i sampai golongan ahlul hadis sampai pada masa ulama mutaakhirin, sehingga dalam penyusunan sebuah teori terdapat banyak perbedaan dan pertentangan. Perbedaan dan pertentangan tersebut menimbulkan beberapa aliran yang terbentuk dalam ilmu usul fikih. Aliran dalam usul fikih dibagi menjadi tiga, yaitu mutakallimin, Hanafiyah, dan mutaakhirin. Yang pertama yaitu aliran mutakallimin. Nama lain dari aliran ini adalah aliran Syafi'iyah karena tokoh pertama yang mempelopori penggunaan aliran ini adalah Imam Syafi'i. Kaidah yang mereka tetapkan didukung dengan alasan yang kuat, baik dalil akli ataupun nakli, dan ada kalanya juga menguatkan furu' ataupun melemahkan furu' yang terdapat dalam mazhabnya. Aliran ini membangun usul fikih yang murni dan teoritis. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Aliran ini banyak dianut oleh mazhab Hanafi. Aliran ini lebih mempertimbangkan masalah furu' dalam penyusunan usul fikih, tentunya yang terdapat dalam mazhab mereka. Tujuannya untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Aliran ini biasanya juga disebut juga aliran fuqaha. Yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Aliran ini merupakan gabungan antara aliran mutakallimin dengan aliran Hanafiyah. Penyusunan usul fikih mereka melakukan tahqiq pada kaidah usuliyah kedua aliran. Kemudian mereka memberikan dalil, argumentasi pendukung, serta penerapan pada furu' fikihiyah. Metode dalam penulisan aliran ini dalam usul fikihnya adalah membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan fikih. Kemudian untuk subbab yang ketiga ini yaitu aliran tasawuf. Tasawuf menurut Harun Nasution dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan untuk dapat sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tasawuf atau sufisme adalah salah satu dari jalan yang diletakkan Tuhan di dalam lubuk Islam dalam rangka menunjukkan mungkinnya pelaksanakan kehidupan rohani bagi jutaan manusia yang sejatinya telah berabad-abad mengikuti dan terus mengikuti agama yang diajarkan Al-Quran.
Adapun pembagian dari aliran tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu untuk yang pertama yaitu tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf ini bersumber dari keterangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga semua ajaran dalam aliran ini tidak bertentangan baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-sholih. Ajaran yang terdapat dalam tasawuf ini diantara lain takhalli, tahalli, dan tajalli. Untuk tasawuf kedua yaitu tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma'rifat yang diperoleh dengan tingkat melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifat dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Untuk yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf ini mengambil sumber dari pemikiran filsafat yang diramu dengan tasawuf. Tasawuf mulai muncul dengan jelas dalam hasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah, masih menurut At-Taftazani. Ciri umum tasawuf falsafi adalah ajaran yang samar-samar akibat banyak istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Sebab yang terakhir ini kita akan bahas tentang aliran filsafat Islam. Filsafat Islam adalah suatu cinta terhadap hikmah dan berusaha dalam mendapatkannya, memusatkan perhatian, menciptakan sikap positif terhadapnya. Di sini juga Islam menjadi genetivus subjektivus, yaitu kebenaran Islam terpapar pada ilmu kefilsafatan. Dalam aliran ini, mereka lebih mengandalkan akal untuk menemukan kebenaran. Dengan mengutamakan sebuah akal, maka ada 3 macam akal yang digunakan dalam filsafat Islam. Adapun 3 bentuk akal dari aliran filsafat Islam ialah yang pertama yaitu rasionalisme. Cara manusia memperoleh pengetahuan yaitu dengan menangkap objek. Kesinambungan antara panca indera sebagai perantara menerima data dari alam nyata, serta sebuah alat penghubung yang disebut akal. Kaum rasionalis berpikir bahwasannya suatu kebenaran dan kesesatan itu terdapat di dalam sebuah ide. Jadi, untuk mengatasinya harus diadakan evaluasi kebenaran dari premis-premis yang digunakan dalam penyusunan suatu ide tersebut. Yang kedua yaitu empirisme. Aliran ini menjadikan pengalaman sebagai dasar dari pengetahuan manusia. Sebuah pernyataan ilmiah, terutama pada hipotesa ilmiah yang diuji dan dikembangkan dengan metode empiris, dibantu dengan sebuah kegiatan pengamatan dan eksperimentasi. 2 hal tersebut terus diuji sehingga teori-teori dapat diambil dan dijadikan sebuah rujukan. Idealisme memberikan sebuah penegasan bahwasannya mustahil untuk sebuah pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan. Suatu pemikiran idealisme akan menjadikan pemikiran yang relatif, karena dalam hal ini individu mendapatkan peranan untuk menolak kebenaran yang ada, yaitu kebenaran yang datang dari luar dirinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat dilanjutkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.